Hope you are doing well and stay healthy. We are very pleased to welcome you as our new student. And let me introduce myself. My name is Feby and he is Naufal. Halo semuanya, saya Naufal. Selamat mengikuti kegiatan MPLS hari ini ya. Today we are going to open our session by prayer and sing Indonesia Raya and Mars Harapan. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan dengan doa, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Harapan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan MPLS kita secara online, baiklah kita mengawali segala sesuatunya dengan doa, dan saya akan memimpin kegiatan ini dengan doa dan akan dibawakan secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Teristimewa ya Tuhan, kami boleh melaksanakan MPLS hari ini untuk beberapa hari ke depan. Kami menyerahkan seluruh pembicara, materi-materi akan kami terima secara daring. Engkau berkati jaringan yang baik sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini dari awal hingga pada hari terakhir nanti penuh dengan keadaan baik. Ini seru sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. welcoming our Principal of SMK Pariwisata Harapan to give a speech. Mr. Principal, the time is yours. Selanjutnya kami mengundang Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan.
Ya, sebelumnya Bapak menyampaikan sesuatu, izinkan Bapak untuk membuka masker supaya lebih jelas. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Persarapan Denpasar, yang saya hormati anak-anak pembina dan juga pengurus OSIS SMK Persarapan Denpasar dan anak-anak calon peserta didik SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya dan salam kesehatan. Perkenalkan, nama Bapak Gusti Made Artika sebagai Kepala Sekolah SMK Pariwisata Harapan Denpasar mengucapkan selamat datang di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya kita pada hari ini diberikan kesehatan luar biasa untuk mengikuti kegiatan kita. Kegiatan kita hari ini adalah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan di seluruh sekolah karena sebagai pembukaan atau awal dari kegiatan proses pembelajaran di sekolah dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun tujuan daripada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik baru mengenali lingkungan sekolahnya, mengenali lingkungan keamanannya, mengenali guru-gurunya yang akan mendidik nanti, mengenali kakak kelasnya, sehingga akan mudah nanti untuk beradaptasi pada saat proses pembelajaran. Juga melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak bisa mengikuti proses dengan bagus untuk mendapatkan motivasi dalam belajar, terutama di masa COVID-19 ini yang sangat sulit dalam proses pembelajaran, sehingga melalui kegiatan ini adik-adik calon peserta didik baru akan dimotivasi untuk tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Juga nanti akan dididik bagaimana membina atau meningkatkan karakter bangsa di sekolah ini, ya. Jadi akan dididik dan melalui kegiatan ini meningkatkan karakter dan juga nanti mencintai sekolah ini, ya, sebagai alma mater kalian dalam proses pembelajaran. Sehingga harapannya nanti selesai kegiatan ini adik-adik dapat mengenali sekolah ini dengan bagus dan mengikuti proses pembelajaran dengan bagus, ya, sehingga apapun yang menjadi target dan tujuan adik-adik pada saat masuk ke sekolah ini dapat dicapai dengan mudah, ya. Jadi Bapak berharap semua kegiatan yang sudah dirancang oleh panitia selama 4 hari ini mohon diikuti dengan bagus, ya, sehingga semua targetnya nanti bisa dicapai dengan bagus juga. Baik, jadi Bapak mewakili seluruh Dewan Guru akan membuka kegiatan MPLS ini secara resmi. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pariwisata Harapan Denpasar dibuka secara resmi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Om Santi 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 Om, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK
SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA Sebali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK. Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain, antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah,
para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengendalian lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali. Tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita. Agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya. Dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya, karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan, harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Ya, satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini. Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Ya. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu metode pembelajaran yang hybrid. Ya, gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, IPTEK akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik. Berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita.
Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid, maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak. Dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa, terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini. Dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital. Tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar. Dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin. Karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah. Tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru. Tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah. Tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerahajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.
Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. And now we are going to step into the main part, which are school introduction, extracurricular, teachers, staff, and student council, and also we are going to watch introduction of our counselor and its program. So please enjoy. Sekarang kita akan menyaksikan video perkenalan sekolah, staff, kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan bimbingan konseling. Selamat menyaksikan.
Ya, Bapak minta izin untuk buka masker lebih dahulu supaya lebih jelas ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Parisata Harapan Denpasar akan menyampaikan materi tentang bagaimana belajar di SMK Harapan dan apa yang ada di SMK Harapan. Jadi pada saat nanti adik-adik sudah resmi menjadi siswa di SMK Parisata Harapan Denpasar, seperti apa sih belajar di SMK Harapan? Bapak akan jelaskan secara rinci berikut ini. Ya, Bapak mulai dulu dengan perkenalkan diri. Ya, jadi nama Bapak Gusti Made Artika. Ya, di pembukaan Bapak sudah sampaikan sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian ini perkenalan background pendidikan Bapak ya, dari Politeknik Negeri Bali, kemudian S2-nya bahasa Inggris, S1-nya bahasa Inggris, S2-nya di manajemen pendidikan. Bapak pernah mengajar di tour planning, sampai sekarang juga masih tetap mengajar di tour planning. Kemudian pengalaman itu pernah sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan sekarang sebagai kepala sekolah untuk periode yang kedua. Kemudian juga Bapak pernah ditugaskan sebagai student and teacher exchange ke Australia 2 kali, kemudian teacher and student exchange ke Kansai Gakuin di Osaka, Jepang. Kemudian juga Bapak ikut di dalam berbagai kegiatan yang membuat kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di Bali, dan juga menggalang kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri seperti Jepang gitu ya, dan juga Korea. Ya, ini jargon dari Bapak Presiden yang tahun ini mengatakan bahwa SDM unggul Indonesia maju. Ya, ini jargon yang ingin dicapai, bahwa SDM kita Indonesia itu SDM yang unggul sehingga Indonesia akan menjadi maju. Nah, apa yang dilakukan oleh SMK Harapan untuk bisa mencapai SDM yang unggul dan Indonesia maju ini? Nah, ini visi dan misi SMK Parisata Harapan Denpasar ya. SMK Parisata Harapan itu memiliki akreditasi A ya, dengan nilai 97 ya, jadi sangat tinggi ya nilai akreditasinya. Visinya itu adalah unggul dalam mutu dan pelayanan, teguh dalam iman, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Motonya itu adalah melayani dengan kasih dan kompetensi ya. Jadi kami memiliki moto melayani dengan sebaik mungkin, dan di dalamnya itu ada kasih, dan tentunya juga kompetensi itu tetap harus ada ya. Jadi tidak kasih dan semuanya boleh-boleh saja, tidak juga ya, tetapi kompetensi tetap menjadi target dari proses pelayanan pembelajaran di SMK Parisata Harapan Denpasar. Ciri khasnya itu adalah disiplin berdasarkan kasih. Nah, ini juga sekolah di Harapan itu adalah sebagai sekolah yang ramah anak ya. Ya, baik, ini misi SMK Parisata Harapan Denpasar itu ada 7. Yang pertama, menyajikan pendidikan yang berkualitas, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini sesuai dengan revolusi industri 4.0 ya. Kemudian meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi hampir semua tenaga pendidik di SMK Parisata Harapan Denpasar itu sudah S1 bahkan S2. Kemudian linear dengan materi atau mata pelajaran yang diajarkan. Meningkatkan sikap dan perilaku siswa yang beriman dan berkarakter ya. Jadi ini yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru selama adik-adik dalam proses pembelajaran nanti di SMK Parisata Harapan Denpasar. Itu kita tekankan dalam pendidikan karakter dan perilaku dan juga agama ya. Jadi semua agama memiliki guru agamanya masing-masing di sekolah SMK Parisata Harapan Denpasar. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kami di sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sama dengan di industri. Nah, seandainya tidak sama sekali, ada perbedaannya, kami juga telah membuat MOU dengan industri, sehingga ada waktunya nanti adik akan kami kirim ke industri untuk mendapatkan
pelajaran sebagaimana di industri itu ya. Jadi kami sudah ber-MOU dengan beberapa perusahaan, Travel Agent kami dengan Pakto, kemudian dengan Windham Group Hotel itu untuk AP dan Jasa Boga ya. Dengan multimedia kami sudah kerjasama dengan Institut Desain Bali ya. Jadi itu akan melengkapi sarana dan prasarana yang mungkin tidak ada di sekolah, tetapi adik bisa nanti dapatkan itu pada saat nanti di industri. Kemudian memberikan pelayanan prima ya, kami senantiasa berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang keenam, membangun jejaring dalam lingkungan nasional, internasional, nasional dan internasional ya. Banyak kerjasama yang kita sudah laksanakan baik di tingkat daerah ya, dengan dunia industri atau Dudika istilahnya sekarang ya, untuk training dan juga nanti untuk kelas industri ya, kami kerjasama dengan beberapa industri, dan juga kami kerjasama juga dengan beberapa sekolah-sekolah di luar negeri ya. Ini memberikan pengalaman kepada adik-adik nanti untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar negeri. Yang ketujuh itu melakukan pendidikan yang berbudaya, berwawasan lingkungan ya. Kami akan didik bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa mencintai lingkungan kita dengan sebaik mungkin, karena di sini kita bisa hidup dengan bagus apabila kita bisa menjaga lingkungan kita dengan bagus ya. Ya, ini program peningkatan pelayanan. Bapak agak cepat sedikit ya karena waktunya singkat ya. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai industri, Pak sudah jelaskan tadi dalam visi misi. Kemudian meningkatkan sarana prasarana untuk semua jurusan. Meningkatkan kompetensi bahasa asing ya, jadi adik-adik akan diajarkan di SMK Harapan ini dengan berbagai bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris mungkin sudah biasa ya, sekolah lain juga. Tetapi kalau di SMK Harapan itu akan diajarkan oleh native speaker dan guru-guru yang memiliki kualitas yang sangat bagus ya. Kemudian bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea, dan bahasa Mandarin ya. Jadi ada 5 bahasa internasional nanti akan diajarkan di SMK Pariwisata Harapan ini. Namun Bapak harap semua yang ada di SMK Harapan ini tolong adik-adik lakukan dengan sebagus mungkin ya. Jadi tidak akan ada artinya kalau apa yang kami siapkan itu adik-adik tidak ikuti ya. Jadi kami berharap adik-adik untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Semua fasilitas yang kami siapkan tolong diikuti ya, supaya bisa mencapai target adik-adik pada saat masuk di SMK Harapan ya. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama dengan luar negeri ya. Jadi ada beberapa sekolah yang kita ajak kerjasama. Ada 2 sekolah di Australia, ada 3 sekolah di Jepang ya, kemudian ada 1 sekolah di Thailand, dan juga kita ada kerjasama dengan Jerman untuk program Ausbildung dan Au Pair ya. Jadi dari program peningkatan dengan pelajaran bahasa asing itu arahnya nanti adalah adik-adik mempunyai kesempatan nanti untuk berkolaborasi dengan teman-teman di luar negeri, apakah di Jepang, Australia, dan juga Jerman. Dan Bapak akan garap juga nanti untuk Korea ya, nanti yang suka berbahasa Korea ya bisa belajar bahasa Korea di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Kegiatan spontan dan pembiasaan. Nah, ini yang akan kita biasakan pada saat nanti adik belajar di SMK Harapan. Membiasakan senyum, salam sopan santun kepada semua warga sekolah. Ini soft skill ya, adik harus biasakan diri untuk bisa seperti itu. Membiasakan mengikuti protokol kesehatan saat memasuki lingkungan sekolah Harapan ya. Ini di masa Covid kita harus benar-benar mengikuti. Kami sudah siapkan semua prokes yang harus ada di sekolah dan juga harus diikuti oleh semua warga sekolah ya. Jadi pada saat memasuki kampus Harapan ya. Membiasakan membuang sampah pada tempat sampah yang sesuai ya, ini sudah ada nanti tempat-tempatnya, sudah ada pemilahannya juga ya. Membiasakan antre, membiasakan menghargai pendapat orang lain, membiasakan minta izin setiap masuk atau keluar kelas atau keluar ruangan, membiasakan memberikan pertolongan bantuan bagi yang membutuhkan. Nah, ini untuk kita bisa memiliki sikap sosial ya kepada
saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, ya, kita berlatih untuk bisa memberikan sikap sosial, menyampaikan informasi, ide, saran melalui media yang baik, ya. Nah, ini kita ada banyak grup nanti, ya, ada grup WA di kelas, grup wali, ya, grup orang tua, ya, itu. Tetapi harap dipergunakan nanti sarana komunikasi ini dengan bagus dan penuh tanggung jawab, ya. Kegiatan program 5 karakter bangsa, ya. Jadi kita diharapkan untuk menanamkan sedini mungkin minimal 5 karakter, ya, 5 karakter bangsa yang harus ada dalam proses pembelajaran, yaitu hari Senin itu kita akan ada upacara, ya, diserangkai dengan ibadah itu untuk nasionalis dan religius, ya. Kemudian hari Selasa itu memutarkan lagu-lagu wajib nasional, ya, ini untuk nasionalis, ya. Hari Rebo itu ada literasi dan integritas, ya. Jadi ada kegiatan membaca, dan ini akan adik lakukan, nanti akan disiapkan buku-buku yang banyak, ya, untuk meningkatkan literasi baca, dan juga nanti ada literasi menulis, gitu, ya. Kemudian hari Kamis itu mandiri dengan Balinese Day, ya. Jadi supaya membiasakan juga tetap mempergunakan bahasa Bali, ya, dilatih bahasa Balinya hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu ada English Day, ini secara mandiri juga akan ada nanti petugas yang untuk memberikan setiap harinya itu satu kata yang bisa diingat, ya. Ini supaya terbiasa melihat kata-kata atau kosakata dalam bahasa Inggris dulu, ya. Tentunya di hari Jumat ini berlatih juga bagaimana mempergunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian hari Sabtu itu kebersihan, ya. Jadi kita akan bersih-bersih bersama di kelas dan juga lingkungan sekolah, itu gotong royong, ya. Jadi itu 5 karakter bangsa yang akan ditanamkan selama proses pembelajaran di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Soft skill, ya, ini soft skill sangat penting sekali sekarang untuk ditanamkan pada anak-anak, karena kalau hard skill aja bagus tidak akan ada manfaatnya, ya. Jadi kurang bagus, ya. Tapi soft skill ini penting sekali untuk bisa kuasai, terutama bagi kita yang bekerja di sektor pariwisata, ya. Bahkan di sektor manapun soft skill itu sangat penting sekali. Nah, seperti biasanya membiasakan berpakaian rapi, ya. Kemudian membiasakan datang dan pulang tepat waktu, membiasakan berbahasa dan berperilaku dengan sopan dan santun, membiasakan menyelesaikan tugas tepat waktu, membiasakan bersikap ramah, sopan, santun, simpati, dan empati, membiasakan rajin membaca, tidak menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran, ya. Boleh pakai HP, tapi pada saat belajarnya itu memang mempergunakan HP atau materinya diambil dari handphone, ya, itu boleh. Nah, ini soft skill, beberapa soft skill, ya, yang akan kami tanamkan, dan ini tidak bisa diajarkan, ya. Soft skill ini adik-adik yang harus melatihkan diri kalian secara rutin, ya, sehingga ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya yang bagus, ya, sehingga soft skill itu akan tertanam dalam diri atau pribadi adik-adik semuanya, ya. Ini mohon diikuti nanti. Nah, kemudian Bapak akan tayangkan beberapa gambar terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh SMK Pariwisata Harapan Denpasar untuk meningkatkan pelayanan selama proses pembelajaran nanti ada di SMK Pariwisata Harapan. Nah, ini adalah penguatan guru bahasa Inggris, ya. Jadi guru bahasa Inggris di Harapan itu setiap semester atau setahunnya itu mereka diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam mengajar bahasa Inggris. Juga diikutkan dalam berbagai tes, ya, seperti kalau di SMK itu wajib mengikuti tes TOEIC, ya, untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan diukur secara internasional, ya. Nah, ini kerjasama dengan beberapa sekolah di Jepang, ya. Dalam hal ini ada Ritsumeikan High School, ya. Ini teman-teman kalian nanti ke kelas yang diikutkan dalam Skype class, ya. Jadi dalam seminggu begitu, ya. Jadi ada jadwal nanti untuk Skype dengan beberapa sekolah di Jepang, ya. Nah, ini dengan Sumoto High School, ya. Nah, ini Adik bisa lihat bagaimana Skype class. Kita bisa berkomunikasi lewat layar, ya.
karena sekarang masih masa COVID. Nanti kalau sudah COVID-nya hilang, ya kita bisa nanti student exchange ke Jepang, dan juga teman-teman kita Jepang akan datang juga ke sekolah kita. Nah, ini di layar ya kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang ada di Jepang. Nah, ini bentuk kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri ya, dalam bentuk MOU kita sudah buat dengan travel. Kemudian, nah ini yang dulu ya. Jadi kita punya native speaker Jepang. Nah, ini native speaker Jerman dan Prancis ya. Jadi semoga saja nanti ini kita akan lanjutkan nanti setelah COVID ini hilang ya. Kalau COVID ini masih ya kita nggak berani. Ya, ini native speaker Inggris ya. Jadi nanti kita akan rancang lagi ya untuk bisa ketemu dengan para native speaker dari luar negeri ini. Kalau sekarang kita belum boleh ya. Nah, ini kerjasama dengan Kansei Gakuin ya, kita masih Skype, dan juga kita masih selalu kerjasama dengan sekolah di Jepang ini. Nah, ini beberapa kegiatan dengan Kansei Gakuin di Jepang. Nah, ini teman-teman kalian ya pada saat ada di Jepang, ada tour di Jepang ya. Ini Skype class ya. Ya, jadi ini untuk membiasakan kalian berkomunikasi dengan teman-teman luar negeri ya. Ini dengan Australia ya. Ini kegiatan kita dengan Australia, ada cooking class. Nah, ini untuk kerjasama dengan Jerman ya. Ada beberapa kelas kalian yang sekarang sudah ada di Jerman ya, yang mengikuti kegiatan Ausbildung, dan ada juga yang offer ya. Nah, ini dengan Jerman. Ini Mr. Nickel ya. Ini kunjungan ke sekolah kita. Nah, ini batik kelas dengan sekolah di Australia ya. Nah, ini juga kunjungan sekolah kita ke Australia ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan kunjungan dari berbagai sekolah di Australia nih ke sekolah kita. Ini dengan Thailand ya, kerjasama dengan Thailand, udah MOU juga. Nah, ini siswa-siswi ke Thailand. Ini MOU-nya ya. Jadi demikian adik-adik ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi pada saat adik-adik nanti berada di SMK Parusa Harapan dan Pasar, harus semangat belajar ya, karena percuma nanti kalau adik tidak semangat di sini, tidak akan mencapai targetnya. Pergunakan waktu dengan sebagus mungkin, pergunakan semua fasilitas yang kami siapkan sehingga adik-adik bisa sukses mencapai tujuan, sehingga kompetensi yang anda harapkan untuk bisa dipergunakan nanti bersaing di dunia kerja, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa dicapai. Jadi demikian yang Bapak bisa sampaikan, karena terbatasnya waktu, hanya Bapak akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Halo sahabat karakter. Kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini?
Ya, baik Bapak, minta izin untuk buka masker dulu ya. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Pada sesi ini Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan dan memperkenalkan Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Pada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, Bapak sebagai kepala sekolah akan menjelaskan dan menyampaikan sekaligus memperkenalkan tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di SMK Pariwisata Harapan yang nanti akan mengajar adik selama ada di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Mari kita lihat satu persatu. Ya, untuk di manajemen ini ada Bapak sebagai kepala sekolah ya. Sudah kenal dengan Bapak ya. Nama Bapak Gusti Made Artika, kemudian tata usahanya diketahui oleh Bapak Imade Wirata ya. Nah, kemudian ini untuk di tingkat wakil kepala sekolah ya. Ada 4 wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu Miss Grace, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana itu Ibu Fitri Dewi, dan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan Pak Priyatma Cahyadi, biasanya beliau dikenal dengan Pak Cahyo. Kemudian di wakil kepala sekolah bidang humas yang nanti akan menangani terkait dengan hubungan kerjasama luar negeri, hubungan kerjasama dengan industri yang ada di dalam maupun luar negara kita, itu akan ditangani oleh Putu Kurnia Utami ya. Jadi ini yang bertugas sebagai wakil kepala sekolah di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Nah, selanjutnya ini manajemen di SMK Harapan juga terkait dengan ketua kompetensi keahlian ya atau jurusan. Jadi kedua jurusannya ada 3 di bidang keahlian usaha perjalanan wisata itu di Kadek Ari Widiasih ya. Kemudian untuk multimedia itu Nimade Grace, dan untuk di jasa boga tata boga ya itu Ibu Tu Budiasa ya. Jadi ada 3 kaprog, ada kedua program keahlian di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Untuk staf tata usaha ini ada kepala TU-nya yang sudah Pak jelaskan tadi, kemudian ada administrasi keuangan, kemudian ada di bagian administrasi bagian kasir ya. Jadi kalau anak-anak nanti membayar SPP segala macam itu akan berurusan nanti atau bertemu dengan Ibu Putu Kristina ya. Ini akan sering nanti ketemu di tata usaha ya. Kalau urusan surat menyurat ya nanti ada tugas berikutnya. Nah, ini administrasi persuratan ya, itu Pak Pasko Mahendra. Jadi kalau ada adik perlu surat segala macam terkait dengan administrasi, silakan nanti berhubungan dengan Pak Pasko ya. Nah, untuk operator dapodik sekolah ya Ibu Niketut Ayu Aryani. Nah, ini beliau ini akan memberikan data-data terkait dengan apa yang ada di sekolah, termasuk juga data-data adik nanti yang masuk ke data dapodik ya. Jadi kalau ada misalnya mau pindah itu misalnya akan ketemu dengan ibu ini ya, karena kalau tidak dikeluarkan surat dari dapodik itu adik tidak akan bisa diterima di sekolah yang lain. Termasuk juga yang pindah ke sekolah ini juga harus menyampaikan surat pindahnya itu ke bagian dapodik ya. Jadi dengan Ibu Ketut Ayu Aryani ya. Nah, kemudian ada juga nanti di bagian data-data sekolah ya, data siswa, nanti nomor Indo itu ya, Adonis itu akan dikerjakan oleh Bapak Michael ya. Nah, fotonya belum terpasang ya. Nah, ini untuk di perpustakaan. Jadi kita punya perpustakaan dengan buku-bukunya yang lengkap. Jadi kalau ada nanti mau meminjam buku atau mengembalikan buku dan sebagainya, nanti bisa ketemu dengan Ibu Niluh Kusmini di perpustakaan. Nah, berikutnya Bapak akan sampaikan dan perkenalkan Bapak Ibu guru di MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran ada di sekolah kita ya. Yang pertama ini MGMP Sejarah Indonesia. Jadi ada Bu Farida dan Priyatma Cahyadi ya. Ini beliau akan mengajarkan terkait dengan sejarah, pelajaran sejarah di sekolah kita. Kemudian ini MGMP PPKN ya. Jadi ada
Bapak Nyoman Anom, ya, Bu Loh Ayun Trisnawati dan Bu Farida, ya. Jadi beliau-beliau ini akan mengajarkan untuk PPKN. Nah, ini guru kalian untuk BK, ya. Jadi kalau ada permasalahan begitu ya, atau juga terkait dengan kedisiplinan, nah ini akan ditangani oleh BK. Ada 3 guru BK yang nanti akan bertugas, yang Bapak sudah bagi sesuai dengan tingkatannya, mana yang untuk kelas 10, mana yang kelas 11, dan kelas 12, ya. Jadi ada Ibu Aletia Grace Windar dan Putu Ani Kusuma dan Ibu Delima, ya. Jadi ini adalah orang tua kalian yang ada di sekolah, ya. Jadi tidak usah takut-takut kalau mau konsultasi tentang permasalahan yang adik alami yang ada di sekolah, di rumah, ya, dan juga di pergaulan sebagai generasi muda. Silakan langsung nanti berkoordinasi dengan ketiga guru BK ini, ya. Jadi tidak usah takut-takut, ya. Nah, ini untuk mata pelajaran yang paling kalian senangi, ya, pelajaran matematika. Jadi ada 4 guru matematika, ada Nyi Gusti Putu Venia, kemudian Bapak Nyoman Suyasa, Ana Agung Sri Gunanti, dan Ibu Wayan Fitri Dewi, ya. Jadi dia akan dibina oleh ke-4 guru ini untuk mata pelajaran matematika. Untuk agama ada Bapak Yohanes, ya, ini untuk yang beragama Katolik. Kemudian Bapak Aryase, ini yang beragama Hindu. Ada Bu Yanti yang beragama Kristen Protestan, dan Pak Adnan untuk yang beragama Islam. Dan masih ada nanti guru agama Buddha dan 2 agama Hindu lagi yang belum masuk di sini, ya. Kemudian untuk MGMP IPA Terapan ada 2 orang guru yang akan membina adik. Ada Ibu Nyaman Karyasih dan Ibu Nilo Selamiati, ya. Nah, ini untuk bahasa Bali juga ada 2 orang guru, Ibu Adi Setiawati dan Ibu Nimadetuti Ariyati, ya. Jadi beliau akan mengajarkan bahasa Bali, ya, sebagai muatan lokal di sekolah kita. Untuk MGP Bahasa Indonesia ada 2 orang guru, yang Niluh Putu Yuniwadani dan Nikada Yudiasih, ya. Jadi beliau-beliau ini akan mengajarkan adik-adik untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris ada 3 orang guru, ya. Jadi ada Niputu Kurnia Utami, Niketut Satria Ninghati, dan Niluh Tuti Aryani, ya. Jadi beliau ini akan menggembleng adanya untuk mampu berbahasa Inggris yang baik, ya. Jadi tidak usah malu-malu nanti untuk berlatih, ya. Jadi ketiga guru ini akan membimbing kalian untuk berlatih berbahasa Inggris, ya. Nah, untuk khususnya di masa COVID ini. Nanti kalau sudah masanya normal, nanti ada guru native speaker yang nanti mengajarkan adik untuk berbahasa Inggris, ya. Karena situasinya sekarang seperti ini, jadi Bapak belum bisa memberikan guru asing, ya, karena kami takut dengan kondisi seperti ini terkait dengan orang asing di sekolah kita, ya. Semoga ini cepat berlalu sehingga kita bisa mempergunakan tenaga asing lagi. Kemudian ini untuk bahasa Jepang dan Mandarin, ya, ada 3 orang guru. Untuk bahasa Jepang itu ada Miss Yunita sama Ibu Desi Ratnasari, ya. Nah, ini beliau akan mengajarkan khusus untuk bahasa Jepang. Sedangkan Virginia Sufranita ini akan mengajarkan bahasa Mandarin, ya. Jadi yang mau tertarik nanti menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, itu bisa nanti mempergunakan waktunya berlatih bahasa Mandarin, ya. Karena dalam situasi normal itu tamu-tamu dari Cina itu banyak sekali ke daerah kita, terutama Bali, ya. Sehingga penguasaan bahasa Mandarin ini sangat penting sekali. Sehingga pergunakan kesempatan yang ada untuk berlatih bahasa asing lain selain bahasa Inggris, ya. Nah, ini untuk MGMP PJOK ada 2 orang guru, Bapak Iwayan Sukendra dan Bapak Inyoman Darmawan, ya. Nah, ini adik-adik akan dilatih nanti untuk olahraga dan kesehatan, ya. Nah, ini untuk seni budaya yang nari dan segala macamnya nanti akan diajarkan oleh Ibu Niputu Diah Septiana Diska, ya. Nah, ini dari jurusan sekarang, ya. Untuk MGMP Tata Boga ada 5 orang guru nanti adik-adik akan dibina oleh beliau-beliau ini, ya. Gusti Putu Bintang Andriani, Putu Odikoyama, Bu Putu Sudia Arini, dan Putu Budiasa serta Bu Mary, ya.
ini Kadek Mary Ayu Erista. Nanti ini beliau akan mengajarkan, ada yang nanti di bagian kitchen, ada juga yang di bagian service dan juga di pastry bakery ya. Kemudian untuk akomodasi perhotelan ada 3 orang guru ya. Imadi Lilis ini nanti di bagian housekeeping, Nilo Tuti ini nanti di bagian front office ya, dan Pak Yuda juga di front office ya. Nah, ini untuk di usaha perjalanan wisata ada nih Kadek Ari Widiase ini yang ngajar nanti di dasar-dasar kejuruan ya, di kelas 10, dan juga akan mengajar di ticketing untuk sistem reservasinya. Kemudian nah ini Bapak kepala sekolah ya, sementara Bapak masih ngajar karena belum ada guru baru ya untuk di tour planning. Jadi Bapak akan ngajar tour planning nanti di kelas 12 ya. Sedangkan Yunita ini akan mengajar, di samping juga beliau ngajar di bahasa Jepang, juga mengajar di tour planning ya, karena sudah dilatih di travel agent juga ya. Sedangkan Pak Wiji Laksono ini akan mengajar untuk guiding ya. Nah, inilah guru-guru yang ada di usaha perjalanan wisata. Sedangkan untuk jurusan multimedia ada 2 orang guru, yaitu Nimade Grace Effendi ya untuk di multimedia, dan Pak Abu Rizal ya. Nah, jadi demikian adik-adik perkenalan Bapak untuk tenaga pendidik dan pendidikan di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Ya, semoga kalian bisa dibina dengan bagus di sini. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk menggali informasi dan juga kecakapan yang ada di SMK Harapan untuk di masa depan kalian kemudian. Ayo maju bersama SMK Harapan. SMK bisa, SMK hebat, SMK Harapan luar biasa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bicara tentang ekstrakurikuler ya. Jadi saya di bagian warna kesiswaan seperti yang sudah dikenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah, membawai salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler di SMK Pariwisata Harapan. Jadi hari ini saya hanya mengenalkan sedikit saja dari ekstrakurikuler yang ada. Apa itu ekstrakurikuler? Dari kalian pasti sudah tahu bahwa ekstrakurikuler adalah sarana untuk pengembangan bakat dan minat siswa yang ada di SMK Pariwisata Harapan dalam supaya terakomodir dari bakat dan minat seluruh siswa yang ada di SMK Pariwisata Harapan. Nah, apa saja yang ada di SMK Pariwisata Harapan? Tentu saja di dalam masa pandemi seperti sekarang ini memang belum diperkenankan untuk mengadakan ekstrakurikuler. Nah, setelah nanti sudah dalam keadaan normal atau offline, baru akan diperkenankan ekstrakurikuler. Sekali lagi saya hanya mengenalkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK Pariwisata Harapan, tapi hanya beberapa, belum semuanya. Kalau total semuanya ada sekitar 21-23 jenis ekstrakurikuler yang ada, tetapi hari ini mungkin saya hanya mengenalkan beberapa. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib pramuka. Ya, kalau kalian tahu bahwa ekstrakurikuler wajib pramuka adalah di SMP kalian juga sudah melakukannya. Nah, apa saja yang ada di sana? Ya, kalau kami berkegiatan, kebetulan pembinanya saya sendiri, ada juga Ibu Ani, sama ada Kak Paulus yang akan membantu kita dalam proses ekstra wajib pramuka. Tentu saja ada Dewan Ambalan. Ini yang tengah adalah logo dari ambalan kita, Jaya Parangalayun Sari. Kemudian ini adalah ketika lomba gerak jalan, kita meraih juara tingkat 1 untuk Kota Denpasar. Ini adalah lomba LKBB, ini acara Api Unggun ketika kita kemah. Kemudian ada acara pengembaraan pada saat kemah di Margarana di Tabanan. Kemudian ekstrakurikuler tari ada Ibu Diah Giska, sudah dikenalkan dengan Pak Kepala Sekolah pada saat pengenalan guru. Ini salah satu event di mana kita sebagai pengisi acara pada kegiatan event tersebut di Nusa Dua. Dan ini
Ibu dia luar biasa ya. Kalau kalian jago-jago nari, pengen jago nari, silakan nanti bergabung di ekstra nari. Tapi untuk sekarang ini sekali lagi di masa pandemi belum diperkenankan. Kemudian basket. Basket kita biasa ikut di kompetisi yang Honda DBL ya. Ini pembinanya Pak Agus, ini sebelah paling kiri ini, kanannya kita atau kanannya kalian. Terus kemudian prestasi ya tingkat kota, tingkat provinsi pernah, tapi itu udah lama ya karena sempat kita berhenti nih secara berhenti total selama 2 tahun, jadi tidak ada kompetisi atau belum ada kompetisi yang bisa diikutkan karena pandemi. Kemudian food carving. Nah ini terutama biasanya anak JP ini. Anak-anak JP biasanya diperkenankan ada ekstrakurikuler food carving dari buah menjadi bermacam-macam bentuk. Ada bunga, ada ikan, ada daun, kemudian macam-macam ya. Jadi macam-macam sekali, ada kura-kura dan sebagainya. Ini hanya 2 gambar aja yang saya upload hanya sebagai gambaran saja. Ya. Kemudian ada gateball. Nah ini pembinanya Pak Gusti. Yang tadi programnya Pak Ngurah ya, Pak Ngurah selaku pembina. Ini Pak Gusti sebagai pembina gateball. Kita pernah meraih juara 1 tingkat tingkat kota Denpasar pada saat itu. Ya, jadi olahraga gateball mungkin asing bagi kita ya, atau bagi kalian, tetapi ini adalah salah satu kegiatan yang cukup menyenangkan, kayak golf tapi dipukulnya pelan-pelan ya. Ada target di situ pakai kayu, dan nanti kalian akan tahu kalau kalian ikut di sana. Tapi belum saat ini ya. Nah ini school dance oleh Bapak Susrah. Ya, ini salah satu pelatih tari dance yang kalau di Bali sudah cukup ternama beliau ya. Jadi bahkan ada penyanyi pop Bali yang memang dia sebagai penata tari atau latar dari penyanyi tersebut ya. Kalau kalian kenal dengan Widi Widiane, nah penyanyi pop Bali yang pelopor pop Bali, beliau ini adalah juru tarinya, artinya yang meng-create para dancernya atau mengadakan dancernya adalah Pak Susrah ini. Ini salah satu event ya, hanya salah satu eventnya, banyak sekali yang sudah diikuti baik skala provinsi maupun skala kota atau kabupaten. Ini ekskul bahasa Jerman. Nah, salah satu ekskul tadi di Pak Kepala Sekolah mungkin sudah disampaikan tentang ekstrakurikuler bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Perancis, kemudian ada bahasa Korea, kemudian ada bahasa Jepang. Ya, ada bahasa Jepang. Ini bahasa Jerman salah satunya. Ya. Ini Bu siapa namanya, Veronica ya, ini yang mengajar bahasa Jerman. Kemudian Mandarin, ada bahasa Mandarin juga, ada Losoponi. Ini mengikuti lomba Mandarin tingkat nasional pada saat itu yang ada di Belitung ya, di Belitung waktu itu. Ini si kembar nih yang mewakili kita pada saat itu, mewakili Provinsi Bali ya, bukan SMK tapi Provinsi Bali tingkat nasional. Ini SPA, ini pengajarnya sama yaitu Losoponi. SPA juga diajarkan untuk yang jurusan AP atau JB boleh, tapi kan kadang-kadang kalau bersamaan tidak bisa bersamaan, waktunya bersamaan jadi tabrakan, jadi hanya AP saja mungkin yang bisa mengikuti di sini. Ini Jepang ya. Nah, ini ada budaya Jepang yang kita sudah tampilkan berkali-kali di sekolah maupun di tempat-tempat keramaian, ada di Lipo Mall, kemudian ada di Matahari Galeria, MBG dan sebagainya. Ada beberapa tempat dan sering kita diminta untuk mengisi acara di sana. Nah, ada Sensei Yunita di sini sebagai pembinanya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya kemukakan terkait dengan ekstrakurikuler yang ada. Jadi nanti kalau sudah keadaan normal, silakan kalian boleh mengikuti ekstrakurikulernya ya, kemudian jadwal dan sebagainya nanti kita lihat pada saat pelaksanaan. Terima kasih, salam sehat selalu. Ingat pesan ibu, kalau dalam iklan itu ingat pesan ibu 3M, bahkan sekarang 5M. Dan ingat juga bahwa kita menjadi pelajar Pancasila ya.
ya, pelajar yang ada 6 karakter yang kalian tetap harus ingat. Terima kasih, selamat pagi. Halo semua, perkenalkan kami dari pengurus inti OSIS SMK Pariwisata Harapan Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leticia Cordelia Viviani selaku Ketua Umum OSIS SMK Pariwisata Harapan Gladius 9. Sangat disayangkan sekali bahwa kami para pengurus OSIS hanya bisa menyapa kalian peserta didik baru SMK Pariwisata Harapan secara online. Dan lebih disayangkan lagi bahwa MPLS tahun ini tidak bisa dilaksanakan secara offline dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi silaturahmi harus tetap berjalan meskipun dalam keadaan seperti ini, karena tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, simak perkenalan para anggota pengurus OSIS angkatan 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Christian Osman Valentino selaku Wakil Ketua 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Sri Handayani selaku Wakil Ketua 2. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Fitria Dewi selaku Sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Dikada Itlana Manda Putri selaku Sekretaris 2. Perkenalkan, nama saya Frena Sotro, saya selaku Bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Elvina Clarissa, saya selaku Bendahara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Priyatma Cahyadi. Saya adalah pembina atau wakil kesiswaan di SMK Pariwisata Harapan, sekaligus sebagai pembina utama OSIS SMK Pariwisata Harapan periode 2021. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Ana Agung Sri Arigunanti. Di sini Ibu sebagai pembina OSIS, yaitu sebagai bendahara untuk pengurus OSIS periode 2021. Halo, perkenalkan kami dari Serbit 1 tentang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hai, perkenalkan nama saya Dea Almendara Mubangnya Atta, koordinasi dari Serbit 1. Saya Ketut Alita Rawapatmi selaku anggota 1 Serbit 1. Dan saya Raselia Hafi selaku anggota 2 Serbit 1. Terima kasih. Salam sehat semua. Perkenalkan, saya Ayun Trisnawati, pembina dari Serbit 1. Perkenalkan, saya pembina Serbit 1. Nama saya Nimadeyasri Suprapti. Om Swastiastu, perkenalkan nama Bapak Dr. Aryasih, pembina Serbit 1. Halo, kami dari pengurus OSIS Serbit 2 mengenai pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Saya selaku koordinator Serbit 2, Nyoman Ayu Paramita. Saya selaku anggota 1 Serbit 2, Komang Lydia Senandika. Saya selaku anggota 2 dari Serbit 2, Nikutu Gita Ranita Desi. Halo semua, kami dari Kepengurusan OSIS Serbit 3, yakni Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Saya Sofia selaku koordinator Serbit 3. Saya Yusufina Deni Sarso selaku anggota pertama Serbit 3. Saya Ivan Diman selaku anggota kedua Serbit 3. Sampai jumpa. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Imade Suliani selaku pembina Serbit 3.
Halo, selamat pagi. Saya Farida. Saya pembina dari Sekbid 3. Hai, perkenalkan kami dari Sekbid 4, yakni Pembinaan Akademik Seni dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Saya Nikade Srawi Pusparini selaku koordinator Sekbid. Saya Angelika Ayu Valentina Wiradraur selaku anggota. Saya Nopol Dumas Ramadan selaku anggota. Nice to meet you. Perkenalkan, kami dari Sekbid 5, Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat. Saya Satria Wijasana selaku anggota dari Sekbid 5. Saya Edi Wahid Firmanella selaku anggota dari Sekbid 5. Saya Alida Suda selaku pembina Sekbid 5. Saya Niputu Sujaharini selaku pembina Sekbid 5. Terima kasih. Minasan, konnichiwa. Kami dari Sekbid 6, Sekbid Pembinaan Kekreativitasan, Keterampilan dan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama kakak Gede Surya Artaguna sebagai koordinator Sekbid 6. Dan perkenalkan, saya Eka Yoga Pramana selaku anggota Sekbid 6. Perkenalkan, nama saya Chelsea Fajar Setiawati selaku anggota Sekbid 6. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Budiasya. Saya adalah sebagai pembina OSIS di Sekbid 6. Halo semua, salam kenal. Kita dari Sekbid 7. Sekbid Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi Berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Halo semua, nama aku Maksini Meliana. Aku koor dari Sekbid 7. Halo, nama aku Izara Dwi Arsi dari anggota Sekbid 7. Halo, nama saya Desa Ayu Madeli Diawrandari dari Sekbid 7. Perkenalkan, nama Ibu Nyaman Daryasi, pembina dari Sekbid 7. Nama Bapak Nyoman Darmawan, pembina Sekbid 7. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Sekbid 8, Pembinaan Sastra dan Budaya. Saya Niputi Nulandari selaku koordinator dari Sekbid 8. Saya Kadadi Oktaviani selaku anggota 1. Saya Niputi Satyawati selaku anggota 2. Salam kenal semua. Hai anak-anak, nama lengkap Ibu Nimade Tuti Ariati SPD. Ibu sebagai pembina OSIS di Sekbid 8. Selamat bergabung anak-anak di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Hai anak-anak, nama lengkap Ibu Niluh Putu Yuniwardani. Ibu sebagai pembina Sekbid 8 di SMK Pariwisata Harapan. Selamat bergabung anak-anak di SMK Pariwisata Harapan. Halo semua, kami dari Sekbid 9. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dewa Christopher Widiadi. Saya sebagai koordinator dari Sekbid 9. Saya Jovanka Bedega Pristi selaku anggota. Saya Andek Barburi selaku anggota. Terima kasih. Sama-sama. Halo, nama saya Nigusti Putu Venia Mintarti, pembina Sekbid 9, yaitu Pembinaan Teknologi Informatika dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Abu Rizal. Saya adalah pembina Sekbid 9, Teknologi Informatika dan Komunikasi. Halo, perkenalkan kami dari Sekretaris Bidang 10, Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Saya Vivi Francisca selaku koordinator Sekbid 10. Saya Kayla Mulia Putri selaku anggota Sekbid 10. Saya Michelle Angel Wijaya selaku anggota kedua. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Salam sehat anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niluh Tuti Aryani
Ibu adalah guru bahasa Inggris dan Ibu adalah pembina di Sekbid 10. Nama Ibu Niketut Raisa Fianingsih. Ibu mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris dan Ibu sebagai pembina OSIS di Sekbid 10 berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Terima kasih semua. Hai, kita ketemu lagi. Jadi ini merupakan akhir dari video pengenalan pengurus OSIS angkatan 2021-2022. Kami para pengurus OSIS menyambut kalian para peserta didik baru SMK Pariwisata Harapan. Selamat dan semangat menjalani MPLS. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Saat ini saya akan memberikan sedikit informasi yang harus kalian perhatikan selama kalian bersekolah di SMK Pariwisata Harapan. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alitea, kalian bisa memanggil saya Miss Tea. Saya adalah guru BK di SMK Pariwisata Harapan. Nah, guru BK di SMK Pariwisata Harapan ada 3. Kalian bisa lihat foto kami. Nah, di sebelah paling kanan itu adalah saya sendiri, Miss Tea. Kemudian di tengah ada Ibu Delima. Kemudian yang di sebelah paling kiri itu ada Bu Ani. Untuk kelas kalian, kelas 10 akan diajarkan atau kalian akan dibimbing oleh Bu Ani yang di sebelah kiri. Jadi saya harap kalian jika ada yang ingin kalian sampaikan bisa kalian mencari dengan Bu Ani. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan sedikit apa sih tujuan guru BK ada di sekolah. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu atau mungkin kalian ada memiliki masalah yang membuat kalian itu menjadi dalam pelajaran menjadi tertunda atau terganggu dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kalian bisa meminta tolong terhadap guru BK. Kalian bisa konsultasi atau mungkin bisa bertanya atau mungkin bisa meminta pendapat terhadap kami. Nah, lebih penting lagi saat kalian ingin membicarakan tentang masalah karir kalian, misalnya nanti kalian sudah lulus SMK, ingin mau kuliah atau ingin bekerja, pengen kuliah di mana, lebih pantas saya memilih kuliah seperti apa, misalnya konsultasi-konsultasi seperti ini bisa kalian lakukan pada guru BK. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, masih takut-takut, saya nanti harus jadi apa ya, saya cocoknya jadi apa ya kerjanya, nanti saya kuliahnya enakan di mana ya, informasi kuliah-kuliah apa sih yang ingin saya dapatkan, seperti itu kalian bisa langsung ke guru BK, bisa menghubungi Bu Ani untuk bertanya-tanya, seperti itu.
Jadi saya harap kalian jangan takut-takut ya untuk mau bertanya sama guru BK-nya, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya nih, untuk apa sih sebenarnya kalian sekolah? Nah, kalian kan siswa baru di SMK Pariwisata Harapan. Menurut kalian penting nggak sih? Nah, penting nggak? Oke, ada yang bilang penting, ada yang enggak. Nah, terus kenapa kita harus sekolah? Nah, itu balik lagi, kenapa kalian kok mau daftar SMK? Kok mau milih jurusannya ini, itu apa? Yang pasti karena kalian ingin menuntut ilmu lebih dalam lagi, karena nanti kalian punya cita-cita, kalian punya sesuatu yang ingin kalian dapatkan, ingin kerja jadi ini, kerja itu, dan pasti otomatis kalian harus belajar. Salah satunya di SMK untuk mencapai cita-cita kalian. Jadi penting banget ya. Nah, sekarang dalam keberlangsungan kalian belajar, ada satu hal yang perlu kalian harus pelajari juga. Salah satu adalah tata krama. Emangnya apa sih tata krama itu? Nah, tata krama ini berasal dari dua kata, ada tata dan krama. Kalau tata artinya adat, aturan, norma, sedangkan karma artinya sopan santun. Oke, jadi kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan, dalam perkumpulan manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu itu bisa dibilang juga tata krama. Nah, bisa juga kita anggap sebagai etika. Nah, etika ini dibuat untuk apa? Otomatis itu adalah untuk membentuk manusia yang disiplin. Terus kenapa sih kok kita harus ada tata krama? Emang kenapa sih kok kita harus disiplin? Oke, kita coba membayangkan aja ya. Misalnya nih, kita bayangkan ada saya, ada kamu, ada kita, ada teman-teman, ada guru-guru, ada para pegawai di sekolah. Terus, kalau tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kalian bisa bayangkan? Ya, pasti tidak akan karu-karuan ya. Ada yang bertindak seenaknya, ada yang mengganggu orang lain, merugikan orang lain tuh jadi seperti hal yang biasa. Kan otomatis kasihan ya orang-orang lain ya, merasa dirugikan, merasa diganggu. Yang ingin tujuannya di sekolah untuk belajar malahan tidak tercapai, kan itu sangat-sangat merugikan buat orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dari dalam warga sekolah terus ada aturan, apa yang terjadi? Oh, tenang, kalau ada aturan pasti kegiatan kalian belajar jadi lebih aman, kegiatan untuk kalian belajar di sekolah lebih tenang, lebih damai, tidak ada orang yang bertindak seenaknya, tidak ada orang yang untuk melakukan hal yang merugikan orang lain. Jadi tahu kan kenapa aturan itu penting banget kayak gitu. Ya, salah satunya bisa agar tidak terjadi perilaku menyimpang, karena perilaku menyimpang ini pasti akan sangat merugikan orang lain. Kalian juga pasti tidak mau kan dirugikan, entah diejek atau mungkin kalian mau belajar malah diganggu, atau mungkin kalian malah dimarah-marahin atau mungkin dipukul-pukulin, kan seperti itu hal yang sangat tidak baik juga. Nah, agar siswa berperilaku baik dan benar, iya otomatis karena kita kan tujuannya di sini untuk kalian belajar, otomatis kalian untuk diajak untuk berperilaku yang baik dan benar. Nah, dapat menyesuaikan diri juga dengan lingkungan sekolah. Jadi kalian bisa dengan aman nih menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, terus juga bisa dengan guru-gurunya, bisa lebih kenal, bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Karena kan kalau kalian misalnya bisa menjaga hubungan yang baik, jadinya kalian akan lebih senang untuk kalian belajar untuk bersekolah. Membiasakan diri hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Iya, jadinya misalnya ada aturannya, belajar tepat waktu, jadi kalian belajarnya bisa maksimal, jadinya lebih enak dalam belajar. Oke, nah tata krama di sekolah itu ada dua kok. Jadi ada tata krama kalian terhadap guru dan staf sekolah, dan ada tata krama kalian terhadap teman. Ya, jadi nggak cuma buat orang yang lebih tua daripada kita, tetapi juga kita punya tata krama untuk teman sebaya. Nah, kalau misalnya untuk guru nih, yang pasti ada 5S. Mungkin kalian ada yang sudah tahu arti 5S. Nah, kalau untuk yang belum, 5S itu ada pengertiannya, ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jelas ya, jadi kalau misalnya kita ketemu sama gurunya, otomatis kita seenggaknya harus menjalankan 5S. Ada senyum dulu untuk menunjukkan sikap yang ramah, ada menyalam, salam, dan ada menyapa juga, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan berperilaku atau berbicara dengan sopan dan santun. Ya, jadi nada bicaranya dengan sopan, tidak dengan nada tinggi,
Tidak juga dengan nada yang terlalu rendah. Jadi tidak seperti membentak, tapi dengan nada bicara yang sopan. Bersikap ramah dan rendah hati itu juga penting ya. Nah, ini juga untuk hal-hal contoh sepelenya. Kalau di kelas bagaimana? Kalau kalian ingin masuk kelas, ada guru yang di dalam, pastikan untuk meminta izin. Permisi Bapak, permisi Ibu, saya habis dari toilet, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ingin keluar kelas juga harus minta izin. Kalian harus menghormati guru yang sedang ada di dalam kelas. Jadi misalnya kalau ada yang ingin keluar, permisi Bapak Ibu, saya ingin ke toilet, minta izin sebentar. Nah, itu hal yang sangat simpel tapi sangat penting juga untuk dilakukan ya. Nah, tidak ribut di kelas. Jelas kita harus menghargai guru yang ada di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin tolong hargai guru dengan tidak ribut sendiri di kelas. Apalagi kalau gurunya sedang menjelaskan gitu. Nah, berbicara jujur dan sopan ini pasti sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya ada guru yang bertanya atau ada guru yang sedang berbicara pada kalian, itu tolonglah menjawabnya dengan jujur dan sopan. Walaupun mungkin misalnya kalian merasa tidak bersalah, misalnya ada guru yang menyalahkan tetapi kalian merasa tidak bersalah, silahkan berbicaralah dengan sopan. Walaupun mungkin gurunya salah sangka, tetapi saya harap kalian bisa membalas guru dengan sopan. Karena jika kalian dengan nada yang tidak sopan atau tidak ramah, itu malah akan memperpanjang masalah seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan tata krama kepada teman sebaya? Nah, ini ya yang paling penting. Tidak boleh ada yang bully-bully di sekolah. Nah, bully ini banyak macamnya, baik secara kata-kata nih, menghina, mengejek, itu udah termasuk membuli ya. Dan itu sangat bahaya. Apalagi misalnya sampai memukul, mencaci maki, kemudian sampai misalnya dijamba, atau misalnya dipukul-pukul, atau misalnya ditarik-tarik, atau bahkan kalian kucilkan, atau kalian musuhi, atau kalian jauhi. Itu termasuk salah satu tindakan bullying. Nah, apalagi kalau misalnya itu dalam bentuk tindakan yang kelihatan yang ada di sekolah. Tapi kalau misalnya kalian dalam keadaan daring pun juga tidak menutup kemungkinan tidak adanya bullying gitu. Bentuk bullying itu baik bisa secara fisik maupun secara online juga ada nih. Misalnya kalian menghina teman lewat chat, atau mungkin di grup teman-temannya ada yang diejek atau yang marah-marah atau yang bagaimana, itu adalah salah satu tindakan bullying. Dan bahayanya hal seperti ini bisa terekam karena ada buktinya. Bahaya banget kalau misalnya ada teman kalian yang sampai menuntut kalian itu sampai ke kantor polisi. Nah, itu tolong hati-hati. Saya harap hal ini tidak ada terjadi di kalian nanti ya selama di SMK. Nah, tidak mengejek, tidak mengganggu, tidak menfitnah apalagi ya, atau membohongi temannya. Nah, ini sehingga nanti sampai ini akan menimbulkan tindakan yang lebih parah, yaitu berkelahi. Nah, kalau ini akan fatal lagi ya kalau sampai ini terjadi. Nah, tidak menjerumuskan hal-hal yang negatif. Nah, kadang nih ya, kalau misalnya sudah temenan, ada bentuk-bentuk kelompok-kelompok, dan kadang diajak temennya untuk hal-hal yang negatif, entah merokok, entah minum-minum, atau melakukan tindakan begal, tindakan kekerasan lainnya gitu. Jadi, nah, bentuk geng ya itu tidak boleh sama sekali diperbolehkan di SMK Pariwisata Harapan, karena ini sangat melanggar aturan dan sangat merugikan. Apalagi jika kalian gengnya ini memiliki kegiatan yang sangat tidak penting, apalagi sampai mengganggu proses pembelajaran kalian di sekolah. Nah, tata krama belajar di kelas. Nah, ini adalah satu contohnya ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, meminta izin terlebih dahulu jika masuk dan keluar kelas, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa sebaiknya meminta maaf terlebih dahulu. Maaf Bapak, Ibu, saya memotong, saya ingin bertanya, bla bla bla. Nah, seperti itu contohnya ya. Berbicara dengan bahasa dan nada yang sopan kepada guru, nah itu sangat penting sekali. Tidak berteriak kepada guru. Nah, apabila posisi jauh nih gitu, mungkin sebaiknya kita mendekati guru dulu baru berbicara kepada guru. Tidak membantah, ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian memiliki pendapat yang berbeda, sebaiknya minta maaf terlebih dahulu. Maaf Bu, kalau menurut saya ini seperti ini pendapat saya. Nah, itu bisa kalian jelaskan dengan nada dan bahasa yang sopan. Menghargai guru ya, tidak ribut dan berbicara sendiri di kelas saat sedang menjelaskan. Nah, kalau contoh lainnya, berbicara dengan sopan pada guru, menggunakan nada dan bahasa yang sopan, meminta maaf apabila melakukan kesalahan dengan sopan. Dan kemudian nih, paling penting ya, apalagi kita akan melakukannya karena belajar lewat
daring. Jadi kalau misalnya menghubungi guru lewat sosial media atau lewat WhatsApp atau telepon, sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya dari kelas ini, nama saya ini, nomor absensi ini, saya ingin bertanya tentang tugas, misalnya kayak gitu. Itu bagaimana, bla bla. Jadi tolong gunakan bahasa yang sopan dan jangan lupa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Nah, dan kalian untuk waktu menghubungi guru juga kalian harus perhatikan, jangan sampai terlalu malam, tengah malam seperti itu misalnya, itu kan tidak pantas ya. Mungkin sebaiknya dari pagi sampai sore itu maksimal kalian menghubungi guru. Kalau mentok dadakan apa gimana, gunakan kata-kata yang sopan. Selamat malam Bapak Ibu, maaf mengganggu, misalnya kayak gitu. Dan jangan lupa menggunakan kata terima kasih ya, itu sangat penting banget. Nah, kalau berpakaian nih dalam sekolah, otomatis kalian harus mengikuti aturan berpakaian di sekolah, menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan ke sekolah. Kalian kan pasti juga kalau ke acara-acara formal lainnya kan pasti kalian juga akan tetap melihat situasi dalam kalian berpakaian dan menyesuaikan dengan ke acara kalian yang datangin gitu. Oke, tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat ya untuk ke sekolah, entah bajunya ketat atau celananya yang ketat atau roknya yang ketat. Dan juga untuk kalau seragam diwajibkan untuk menggunakan kaos dalam ya. Nah, untuk pergaulan dengan temannya, nah ini sama ya, yang seperti tidak ada bullying. Nah, ini bentuk-bentuk bullying teman seperti menghina, memukul, mengganggu, memaksa, menjauhi atau mengucilkan, menfitnah, bahkan menipu, dan tidak menghasut, menjerumuskan teman ke hal-hal negatif, menjaga hubungan baik dengan teman atau tidak bermusuhan. Sebisa mungkin kalau ada masalah dengan teman-teman kalian, harap kalian selesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi permusuhan. Nah, tidak membeda-bedakan teman, apalagi mengejek teman berdasarkan suku ras. Nah, itu tolong dijauhi ya, itu hal yang sangat tidak baik untuk kalian lakukan, apalagi saat kalian sudah besar, sudah di SMK. Tidak berkelahi, sebisa mungkin jauhi hal-hal yang membuat kalian akan berkelahi dengan teman kalian. Tidak ikutin geng yang membawa dampak negatif. Oke, saling menolong dengan teman, itu harus ya, atas teman kita harus saling menolong. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Nah, ini menyelesaikan masalah tidak dengan berantem ya, tidak dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak menggunakan dengan nada-nada yang tinggi. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan dengan komunikasi yang baik. Apabila kita punya teman yang berantem, saya harap kalian membantunya dengan kalian menjadi orang tengah, orang yang di tengah untuk menolong ke teman-teman kalian, dan kalian membantu biar mereka berbaikan, tidak bermusuhan lagi atau tidak berantem lagi. Jangan malu untuk kalian meminta maaf ya, dan menggunakan kata terima kasih kalau teman sudah membantu. Oh jelas, ini harus dilakukan. Nah, kalau di rumah gimana? Nah, di rumah itu ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada kakek, nenek. Nah, ini yang harus kalian hargai. Hargai orang tua kalian, baik kakek nenek juga kalian, om dan tante. Berbicara yang sopan, mendengarkan nasihat orang tua dan tidak membantah perkataan orang tua. Kalau memberitahu orang tua jika hendak pergi kemana dan berapa lama, nah itu juga harus kalian beritahu biar orang tua kalian tahu kalian pergi kemana, sampai jam berapa. Dan memelihara perabot-perabot rumah, barang-barang rumah secara bertanggung jawab, tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Nah, orang tuanya mungkin batas kemampuan ekonominya segini, tapi kalian jangan sampai menuntut orang tua kalian untuk meminta uang secara berlebihan. Nah, itu kan tindakan yang sangat tidak tahu diri sekali, seperti itu. Jangan lupa membantu pekerjaan orang tua kalian, baik di rumah, entah membantu bersih-bersih atau mungkin membantu orang tua kalian. Nah, untuk dalam masyarakat, oke, kita juga harus tetap berpedoman pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, tidak sombong, tidak angkuh, harus ramah ya terhadap masyarakat, entah tetangga kita atau mungkin orang-orang yang kita temui di lingkungan tempat tinggal kita. Rendah hati, tidak ingin menang sendiri, tidak buang sampah sembarangan, tetap harus menjaga lingkungan bersama-sama. Siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan. Mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain, berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak ragu-ragu mengakui kesalahan dan minta maaf, dan juga tidak curang. Nah, bagaimana? Dari contoh-contoh yang tadi, apakah bisa kita menjadi siswa yang santun? Oke, saya harap kalian bisa ya.
kita akan belajar sama-sama. Lalu, bagaimana dengan peraturan di sekolah? Oke, penampilan diri ya. Bagaimana harusnya penampilan diri kita sebagai siswa SMK Pariwisata Harapan? Nah, kita kasih contoh nih. Menurut kalian ini seragamnya benar apa tidak? Sepatunya ada pakai sepatu kets, celananya diciutin, bajunya itu kaosnya bukan kaos dalam yang dipakai tapi kaos biasa, lengannya juga dikecilkan. Nah, itu ada banyak hal-hal yang salah ya. Kemudian, nah ini untuk yang ceweknya. Ya, bajunya ada yang dikeluarkan, roknya juga jauh di atas lutut, sepatunya juga sepatu kets, bahkan kaos kakinya juga terlalu tinggi. Terus yang benar bagaimana, Miss? Nah, ini ya. Ini adalah salah satu seragam SMK Pariwisata Harapan untuk digunakan hari Rabu. Jadi ini bisa kalian lihat dari contoh berikut ini. Sepatunya yang dipakai sepatu pantofel, celananya juga celananya tidak diciutkan, menggunakan ikat pinggang, kemudian bajunya sesuai dengan harinya, tidak terlalu kecil bajunya, dan juga menggunakan kaos dalam di dalamnya. Itu adalah salah satu poin penting untuk seragam untuk yang laki-laki. Kemudian untuk yang wanita, kita bisa lihat ya, sepatunya sepatu pantofel, kaos kaki putih, dan dengan panjang secukupnya. Kemudian untuk roknya di bawah lutut sedikit itu ya, sudah bagus, sudah benar, pokoknya tidak boleh sampai di atas lutut untuk roknya. Kemudian ada menggunakan ikat pinggang juga, dan bajunya juga tidak terlalu ketat. Nah, itu kalian bisa lihat bajunya, dan menggunakan kaos dalam di dalamnya. Dan ini adalah contoh seragam untuk yang perempuan yang digunakan pada hari Senin dan Selasa. Seperti ini kan kelihatan rapi sekali. Oke, nah untuk absensi di sekolah, saya akan menjelaskan ya. Ini sangat penting, kalian harus perhatikan biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya kalian tidak masuk sekolah. Nah, misalnya kalian sakit. Kalau sakit, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, orang tua kalian harus menghubungi wali kelas kalian, boleh melalui telepon atau boleh melalui chat WhatsApp. Kalian bisa menghubungi, orang tua kalian silakan menghubungi wali kelas kalian, melaporkan bahwa kalian tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah karena sedang sakit, seperti itu. Nah, nanti kalau mungkin saat proses pelajaran daring, akan ada kalian mengisi absen. Nah, kalau absennya itu boleh diisi sakit, tapi juga jangan lupa orang tua kalian harus melaporkan ke wali kelas kalian juga. Nah, kalau izin, entah itu baik izin kalian misalnya ada acara pernikahan atau mungkin ada acara kedukaan, sama juga prosesnya, orang tua kalian harus menginformasikan ke wali kelas kalian. Jika kalian izinnya karena ada acara pernikahan atau acara odalan atau mungkin acara keagamaannya, harap izinnya ke wali kelas kalian itu 1 hari sebelum kalian izin. Jadi misalnya besok kalian mau izin, hari ini orang tua kalian harus sudah menghubungi wali kelas kalian. Kecuali kalau misalnya kedukaan, baru boleh saat hari itu juga bilang tidak apa-apa. Kalau sakit, boleh hari itu juga kalian sakit, hari itu juga orang tua kalian harus menghubungi wali kelas kalian. Nah, jika kalian tidak ada informasi apapun dari orang tua kalian, entah kalian sakit atau izin, atau mungkin bahkan kalian sendiri yang minta izin ke wali kelasnya yang sakit atau izin, maka akan diberikan alfa, artinya tidak ada keterangan dari orang tua kalian. Seperti itu ya, jadi harap kalian perhatikan. Karena jika kalian alfa mungkin lebih dari 3 kali, akan ada pemanggilan orang tua atau orang tua kalian dihubungi. Dan jika kalian akan melebihi batas tertentu, seperti misalnya dalam 1 semester atau dalam 1 semester itu kalian ada 12 kali alfa, bisa kemungkinan besar kalian bisa tidak naik kelas, seperti itu ya, karena ada minimum untuk kehadiran kalian untuk dalam sekolah 1 semester itu. Oke, nah di sini ada beberapa jenis pelanggaran. Jadi kalau misalnya kalian ada melanggar, ini untuk yang saat masuk sekolah ya. Jika ada pelanggaran tertentu, maka ini akan diberikan poin setiap pelanggaran yang ada. Mungkin kalian bisa perhatikan di sini, dan bentuk pelanggarannya itu sesuai dengan tingkat keberatan pelanggarannya. Jadi kalau masih ringan, masih terlambat, masih diberikan poin 5, dan makin ini ada entah pelanggaran terhadap penampilan ya yang tidak sesuai, bisa 10, entah rambut ya, rambut itu harus rapi.
Untuk yang laki-laki harus potong pendek, dan untuk yang wanita rambutnya boleh panjang tetapi harus diikat kalau sedang ke sekolah, seperti itu. Jadi tidak boleh gondrong dan juga tidak boleh botak ya untuk yang laki-laki. Oke. Nah, ini ada jika tidak masuk tanpa alasan ada poinnya dapat 20, meninggalkan kelas atau bolos, absen tidak bolos absen, maka itu akan kena poin 25. Nah, membawa minuman keras, rokok, hal-hal barang yang terlarang bisa kena poin 30. Mencoret-coret, merusak sarana prasarana sekolah 55. Membuat keributan ya, berkelahi 55. Membawa senjata tajam atau barang terlarang 55. Mencuri 55. Nah, itu menyimpan atau membagikan hal-hal yang berbau porno juga 55. Nah, melawan, melecehkan, membuat guru pegawai tidak nyaman 65. Nah, ini apalagi melakukan hal-hal di bawah ini ya yang parah-parah. Entah bercumbu dengan pacar, mencium teman lawan jenis, mau teman dengan teman sejenis juga mungkin bisa. Hamil menghamili, memperkosa, membawa mengedarkan narkoba, membawa senjata api. Nah, itu udah poinnya fatal. Karena, nah ini, kalau misalnya poin kalian dalam satu semester itu ada 1-25, mungkin baru akan diperingatkan oleh guru, wali kelas, dan guru piket. Kalau peringatan kedua itu sudah melebihi poinnya 26-54 oleh BK-nya. Kemudian kalau misalnya sampai 54-74 poinnya akan ada pemanggilan orang tua. Jadi akan disertai oleh wali kelas kalian, guru BK, dan wakil kepala sekolah. Kemudian ada 75-99 akan ada pemberian skorsing untuk siswa yang melanggar. Kemudian kalau lebih dari 100 maka akan dikembalikan ke orang tua atau siap tidak naik kelas. Nah, ini untuk konsekuensi yang kalian harus perhatikan. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang kalian harus perhatikan selama bersekolah di SMK Pariwisata Harapan. Sebenarnya apa sih tujuannya kok kita memberikan kalian harus belajar tata krama, sopan santun, dan kalian harus belajar aturan-aturan seperti ini tuh apa sih alasannya gitu. Nah, karena kita ini kalian dididik, apalagi SMK Pariwisata Harapan, SMK itu otomatis kalian dididik untuk agar kalian setelah lulus dari SMK ini kalian siap untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kalian bekerja itu sudah beda tarafnya, udah beda tingkatan belajarnya. Dari kalian nggak cuma belajar tentang skill, pemahaman, pengetahuan, tapi juga kalian belajar tentang karakter kalian, disiplin kalian, attitude kalian itu sangat penting sekali. Bayangkan kalau misalnya kalian bekerja, tapi kalian tidak mempunyai karakter atau attitude yang bagus, tidak sopan santun, tidak disiplin, suka telat, melanggar aturan, itu otomatis kalian akan dalam bekerja itu tidak akan baik gitu. Dan itu akan memungkinkan kalian bisa gampang dipecat oleh atasan kalian, dan orang-orang industri juga akan tidak mau memperkerjakan orang yang tidak disiplin gitu. Kalau belajar, kita semua pasti akan terus belajar. Kita akan terus bisa meningkatkan skill dan pengetahuan kita. Tapi kalau karakter, entah itu disiplin, tata krama, sopan santun, itu sangat susah dilakukan. Jadi orang itu akan lebih memilih orang yang bersikap jujur, sopan, baik, ramah, taat aturan, disiplin, daripada orang yang pintar walaupun skillnya dia bagus, walaupun dia kemampuannya bagus, pengetahuannya banyak, bagus, tapi kalau misalnya dia tidak berkarakter, tidak punya attitude yang bagus, pasti industri juga tidak akan mau untuk mempekerjakan orang tersebut. Itu ya tujuannya. Jadi kalian sekolah itu nggak cuma dapat pengetahuan, skill, tapi juga kalian dididik, dilatih untuk memiliki attitude yang bagus. Apalagi nanti kalian lulus SMK, kerja atau kuliah, bawa nama sekolah, jadi kalian sebisa mungkin berperilaku yang sesuai dengan keinginan kami. Berharap bahwa kalian bisa di luar nantinya bisa membawa sikap yang baik, jadinya nanti nama sekolah juga akan baik dan nama kalian juga pasti akan baik. Seperti itu. Oke, biasakan pola hidup sehat. Ya, benar, jelas banget. Sebisa mungkin kalian bisa membiasakan pola hidup sehat, apalagi sekarang ini. Kalau bisa mengurangi begadang, makanannya juga harus kalian makan yang sehat, jangan terlalu banyak jajan yang sembarangan, rajin olahraga, itu sangat penting ya. Jangan begadang, jangan suka bangun siang, jangan suka
melakukan hal-hal yang bisa dapat kalian itu jadi gampang sakit seperti itu sangat bahaya. Kemudian jagalah kebersihan. Iya, ini sangat penting karena kalau kalian bersih pasti akan kalian bisa menjaga kebersihan, pasti otomatis kalian juga bisa akan menjaga kesehatan kalian. Oke, nah sampai di sini saja penjelasan dari saya, informasi dari saya. Apabila kalian ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau konsultasi, nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk Bu Ani, jika kalian ada ingin konsultasi, ingin bertanya, entah mungkin tentang pelajaran, atau tentang guru, atau mungkin tentang teman, atau mungkin cerita, apapun kendala kalian dalam belajar, kalian bisa menghubungi Bu Ani lewat WA melalui nomor ini. Kalian bisa catat dan kalian simpan, jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa menghubungi Ibu Ani. Ya, kalau mau tanya apapun deh, kalian ingin hal-hal apa, mungkin nggak tahu wali kelasnya, nggak tahu temennya, mungkin nggak tahu guru ini siapa namanya, selain wali kelas bisa kalian menghubungi Ibu Ani untuk guru BK kalian. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya harap kalian bisa mengikuti proses pembelajaran di SMK Pariwisata Harapan ini dengan baik. Selamat pagi. Last but not least, there's assignment for you today by writing your opinion about what is the meaning of your group's name. Untuk mengakhiri sesi pada hari ini, ada tugas untuk kalian, yaitu tulislah arti dari nama kelompok kalian masing-masing. Ketika kita belum melaksanakan MPLS, kiranya Tuhan menolong kita dan kita akan menutup segala sesuatunya di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari hari pertama hingga pada hari terakhir ini ya Tuhan. Kegiatan MPLS secara daring boleh terlaksana dengan baik karena Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, kegiatan MPLS pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi besok. Bye guys, see you tomorrow.